Yang pertama kalau mau menikah bagi saya Iya. ya betul-betul punya azam dulu, tekadnya apa saya mau menikah dan perbaiki niatnya untuk apa Lihat, mau menikah. oh, betul. Iya, mau menikah untuk apa? Apakah karena digembosi sama teman-teman yang Iya, lain iya. jomblo enggak? Atau ikut arus ada Ya, ikut ya dipanas-panasi kenapa? panas-panasin. Enggak, harus menikah itu kompleks ya. Nah, itu urusannya bukan Iya. cuma masalah kita dan istri begitu atau pasangan kita, tapi itu harus memang pikirannya didewasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ngaji Podcast dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami, saya Asrul, dan pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber yang Masya Allah luar biasa. Kami undang beliau itu jauh-jauh dari Saudi. Saking luar biasanya beliau ini. Beliau juga salah seorang penulis, dan alhamdulillah baru-baru ini juga sudah mengubah statusnya menjadi status kawin. Yang dulunya jomblo, sekarang sudah punya istri. Alhamdulillah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Rais? Alhamdulillah, kabarnya kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah. Yang kita bahas apa ini, Rais? Bagusnya. Ya, Pengalaman hidup atau bagaimana? Boleh. Atau pengalaman sebelum ke dulu, Rais, ke Saudi. Boleh. Sebelumnya itu di mana sebelumnya itu, Rais, kuliah? Ya, untuk pengalaman kuliah sebenarnya saya kuliah di Unisma di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, S1-nya ambilnya di situ selama 5 tahun proses perkuliahan dari 2015 sampai 2020. 2020. Iya. Jadi lulus itu di Saudi tahun berapa itu? Saya lulus, ya, jadi saya mendaftar ke Saudi itu 2019. Kemudian proses menantinya itu kurang lebih 3 tahunan dan dinyatakan benar-benar lulus, mendapat surat keterangan lulus, namanya kalau kita itu kenanya isyar qabul. Ya, surat keterangan lulus itu dari Kementerian Pendidikan di sana itu Januari 2021. Kira-kira berapa kali kita mendaftar sampai bisa lulus? Ya, Cuma saya 1 kali. enggak ya, kalau proses untuk sampai berdiri di posisi sekarang itu saya kurang lebih 7 tahun saya 7 tahun untuk menunggu. dapat ke luar negeri. Saya berpindah-pindah dari satu negara ke negara. Sebelumnya di mana kita mendaftar dulu pertama kalinya? Pertama kali di Mesir, Mesir. kemudian Sudan, kemudian ke Pakistan, kemudian Turki, kemudian Madinah juga pernah. Madinah. Kemudian ini ya Terakhir ya. Khalid. Tapi kalau waktu di mendaftar tadi Mesir lulus ke di situ? Sempat lulus dan ada yang tidak lulus, ada yang lulus. Yang tidak lulus tahun 2016, yang lulus itu 2017. Tapi tetap tidak pergi juga. Tapi waktu itu mendaftar sementara kuliah di Indonesia tadi? Betul, sementara semester 3. Semester 3. Iya. Kalau yang di Sudan, Mas? Ya itulah, kalau dulu kan kalau kita lulus ke Sudan kan ya ceritanya kementerian itu membuka kesempatan seleksi, 1 kali seleksi itu untuk 4 negara tujuan. Nah, baik itu Mesir, Sudan, Maroko dan Lebanon pada 2017. Nah, kalau kita lulus ke Sudan, ambil Sudan pada waktu itu, nah, secara otomatis juga lulus ke Mesir. Ya. Tapi lulusnya itu kategorinya non beasiswa ya. Jadi yang free itu cuma belajarnya saja, adapun akomodasi dan transportasinya, biaya hidup semua ya dari pribadi mahasiswa.
Kan kemarin lulus dia di Sudan bersih, Iya. kenapa enggak kita ambil itu? Itu faktor terpentingnya sebenarnya adalah orang tua yang tidak izinkan pada waktu itu, sehingga ya tidak dilanjut. Ya sebenarnya juga faktor biaya ya, tapi bukan itu, karena kalau masalah biaya kita bisa ikhtiar, kita bisa ngajuin proposal ke sana ke sini ya, minta bantuan sama siapa begitu untuk memfasilitasi, dan itu sudah saya lakukan. Hanya saja orang tua pada waktu itu yang tidak mengizinkan, ya sudah. Tapi waktu tak lulus di King Khalid ini diizinkan jadi tidak kan? Alhamdulillah kesana Ya, jadi. alhamdulillah, karena saya jelaskan bahwa kuliah di Saudi itu ada masa liburnya Masa dan libur. Beda boleh dengan di balik Sudan. boleh balik ke Indonesia setiap tahun, jadi ya Alhamdulillah. setidaknya bisa untuk berkunjung dan bersilaturahmi. Dan sebab berikutnya itu karena adik saya dan kakak saya sudah berkeluarga juga, jadi artinya ibu itu sudah ada yang temani. Jadi sebelumnya itu adik tak itu belum Ya berkeluarga, belum ada yang berkeluarga, makanya jadi belum diizinkan. ya baru kemudian saya itu memang orang yang sering jauh dari orang tua, sering merantau, saya sekolah ke sini, sekolah ke sana, jadi ya alasannya ya kalau ke luar negeri pada waktu itu terlalu jauh, tanpa jarang ketemunya nanti. Seperti itu. Tapi karena King Khalid ini memberikan fasilitas libur, jadi ya oke. Waktu pendaftaran tak di King Khalid Press itu mengajukan berkas saja atau ada mukona? Ya, saya sistemnya kemarin itu kita seleksinya interview, wawancara ya. Setelah itu baru saya mengumpulkan berkas-berkas. Jadi sistemnya seperti ini: mengupload berkas, kemudian interview, baru diserahkan berkas aslinya ketika dinyatakan lulus, seperti itu. Interviewnya cuma satu kali itu saja? Iya, satu kali dan via online, via Skype gitu. Dan langsung dari syekhnya yang ada di King Khalid sana yang interview. Berapa tahun kita menunggu pas setelah interview itu baru ada pengumumannya? Hampir 3 tahun. 3 tahun Iya, lamanya. hampir 3 tahun ya. Tadi sempat kita putus asa terus, nggak ada mungkin harapan itu Iya, untuk lulus sempat, di situ. sempat. Pada waktu itu usia saya sudah 24, kemudian sudah selesai kuliah juga. Saya kuliah. Ya, jadi saya sempat berpikir, masa ini terus yang saya kerjain, saya bodoh ya, bodoh. Ya, saya harus berpikir ke depan juga tentang masa depan saya harus bekerja dan lain sebagainya. Jadi sempat untuk terputus, kayak harapan itu mengecil bahwa ya sudah, kayaknya saya di Indonesia saja untuk bekerja atau apa yang lain yang saya bisa kerja di Indonesia, seperti itu. Oh, jadi misalnya itu kalau misalnya mendaftar gitu pasti tidak boleh kita terlalu berharap, maksudnya itu yang kita tunggu tok saja. Iya, enggak bisa seperti itu. Khusus yang Saudi ya, ketika kita mendaftar ke Saudi itu jangan sama sekali memutuskan kegiatan kita di Indonesia, jangan cuma itu ditunggu. Ada pengalaman beberapa orang itu yang ketika mendaftar ya baru dinyatakan lulus tahap pertama, dia sudah berhenti kuliah, ya seolah-olah dia sudah lulus, padahal tidak. Tahap kelulusan itu di Saudi ada namanya kelulusan tahap pertama dan kelulusan tahap kedua. Nah, kalau masih kelulusan tahap pertama itu jangan dulu tinggalkan kuliahnya, jangan dulu ya berharap terlalu besar. Tapi ya jalani aktivitas kita di Indonesia, kuliah, kerja dan lain sebagainya, ya, sampai nanti datang ya, namanya qabul nihai, ya. Ini surat pengumuman kedua, ya sudah, itu sudah resmi betul. Oh, Anda ini calon mahasiswa. Tapi kalau sebelum ada itu yang jangan tinggalkan semua pekerjaan. Jangan. Ya ada yang begitu, dan ya katanya cukup besar juga sih. Seperti itu. Bagaimana perasaan setelah kita lulus di sana, di Saudi? Ya, tentu perasaan saya senang. Ya, bangga juga. Tapi bukan untuk selalu dibangga-banggakan. Tidak. Yang jelas itu kebanggaan bahwa itu dream saya, ya, mimpi saya itu terwujud, dan setelah berbagai macam tempaan-tempaan, ujian-ujian yang selalu untuk mendapatkan mimpi, jadi rasanya cukup
manis. Iya. Berarti itu mimpi kita sudah memang tulis itu Resdi, bilang tahun ini insya Allah saya kesana, Iya. saya usahakan. Betul. Ya yang saya baca ya, saya suka baca buku-buku motivasi Islami bahwa diterangkan bahwa mimpi itu memang harus ditulis ya. Jadi saya menulisnya dari kelas 2 MTS sebenarnya. Tapi saya lihat memburunya itu dari 2015 ketika masuk kuliah ya, baru saya aktif mempersiapkan berkas, cari informasi dan lain sebagainya. Kemudian ya saya daftar dan dinyatakan lulus. Jadi itu memang cerita yang cukup panjang sebenarnya yang saya lalui untuk mendapatkan ini. Karena kita ini juga Res, karena di sana beasiswa apa sih sebenarnya fasilitas yang kita dapatkan di sana? Ya, fasilitasnya terbilang cukup lengkap. Bulanan ada untuk kita belanja, kemudian makannya juga ada, sifatnya subsidi. Artinya tidak secara 100% gratis, tapi tetap juga kita membayar, tapi sistemnya ada potongan-potongan subsidi, dan itu pun diambil dari uang bulanan yang kita dapatkan itu sebenarnya. Kemudian ada tiket pulang balik setiap tahun. Kalau haji sama umrah bagaimana di sana Res? Umroh untuk mahasiswa baru difasilitasi. Oh, berarti kita sudah umrah lagi ini. Alhamdulillah. Kira-kira berapa kali mungkin umrah di sana di Saudi? Berapa kali ya? Saya sudah lupa berapa kali, insyaallah. Saking banyaknya. Saya bilang banyaknya juga tidak, karena ada yang lebih lagi di atas saya, banyak sekali, karena mereka lebih lama tinggal di Saudi. Saya pernah pertama kali saya umroh itu dibimbing, ketua rombongannya itu orang India. Ya, dia mahasiswa S3 di Saudi di King Khalid sekarang. Saya tanya berapa kali dia umroh, dia bilang saya sudah lupa berapa kali. Saking banyaknya kan dia sudah berapa tahun, saya tidak tahu berapa tahun pastinya dia di Saudi. Untuk umroh memang lebih mudah ya, mudah sekali. Pokoknya kalau kita punya rezeki mau umroh ya kalau bisa. Haji insya Allah kalau dari kampus kami dari King Khalid itu memfasilitasi haji kepada mahasiswanya biasanya di akhir tahun. Proses pembelajaran dari mahasiswa tersebut dikasih fasilitas haji secara gratis. Tapi dapat kini, kenapa tidak dapat kira? Tahun ini saya belum, memang karena memang ada perencanaan ada acara di Indonesia, iya. jadi saya tidak memungkinkan untuk haji tahun ini. Tapi bisa jadi tahun-tahun ke depan ya, insya Allah saya akan mengurus dan ya, akan ada waktu. Kan masih panjang waktu saya insya Allah di Saudi. Karena ini kita juga penulis, ini menulis kapan Ki? Di Saudi Maki atau masih di Indonesia? Pertama kali saya senang menulis itu sebenarnya di akhir 2019. 2019? Ya, awal 2020 ya, antara itu akhir 2019 atau awal 2020. Saya mengikuti sebuah pelatihan menulis secara konsisten selama 1 bulan. Jadi dulu itu kami diminta untuk menulis bagaimanapun bentuk tulisannya, kemudian dikumpulkan setiap harinya, kemudian dikoreksi kekurangannya di sini, kekurangannya di sini. Nah dari situlah saya belajar menulis dan sampai sekarang suka sedikit menulis berbagi begitu. Berarti itu menulis di asa, bukan bawaan Ya. di asa. Jadi mindset kita tentang menulis ini, bahwa menulis itu bukanlah bakat dari lahir, tapi itu bakat yang dapat diciptakan, diasah, dipelajari seperti itu. Iya, saya lahir usia saya lahirnya 97 kan, baru menulisnya 2020, berarti banyak sekali. Itu menunjukkan bukan bakat dari lahir. Berapa buku yang kita sudah tulis? Sejauh ini sudah 4. Sudah 4. Iya. Yang satu cuma 2, berarti 2-nya lagi di Saudi kita tulis. Iya, jadi 2 itu memang saya secara solo sudah saya terbitkan. Kemudian 1 lagi itu memang bercerita tentang bagaimana pengalaman saya untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri, dan itu saya bagikan secara gratis. Saya hanya jadikan ebook saja, PDF begitu.
siapa pun yang mau baca silakan dibaca. Kemudian judul yang keempat itu adalah buku antologi. Saya tulis bareng-bareng sama kelas kepenulisan apa pada waktu itu saya lupa nama pastinya. Jadi itu saya tulis rame-rame dan sekarang juga masih dalam perencanaan. Lagi ada yang saya mau tulis lagi ya, makanya kepulangan saya ke Indonesia juga sekarang ini salah satu tujuannya itu mau cari beberapa buku referensi. Tadi malam saya dari Gramedia tuh lihat-lihat kan, ya mungkin sebelum balik ke Saudi mau beli beberapa Baru dibawa ke sana. ya, dibawa ke sana untuk saya baca-baca dan nanti diolah di sana gitu, sebagai bahan referensi. Jadi terus nah ini juga Res, karena kita kudu lagi juga S2 Ki. Nah, Iya. bagaimana caranya itu nah? Sementara kuliah Ki juga di Saudi, ini lagi S2 Ki lagi. Iya, jadi saya S2 itu di tahun 2020, di mana 2020 itu masih virus masih kencang-kencangnya dan sistem pembelajaran masih sistem online. Nah, alhamdulillah saya daftar pada fase itu, masuk itu, kemudian pembelajaran berjalan secara online sampai saya naik ke semester 2 akhir, barulah saya berangkat ke Saudi. Jadi saya mendapati semester 3 saya itu untuk S2 di Indonesia, itu saya jalankannya di Saudi, saya belajarnya di Saudi karena sistem online kan. Iya. Saya bisa belajar di Saudi dan itu pun harus ya disesuaikan betul waktunya karena selisih waktu kita di Makassar ini dengan kota Abah itu di Saudi itu 5 jam. Jadi kalau di sini pagi, di sana itu masih malam, masih subuh. Jadi kadang kalau belajarnya jam 8 di Indonesia, saya belajarnya saya bangunnya jam 2 atau jam 3. Jam 3 Iya, malam. iya jam 3. Nah ini kadang kan kita satu kamar itu 3 orang. Ya kadang apa merasa mengganggu teman juga. Kadang mereka kalau jadwal saya presentase, mereka itu yang 2 orang juga terbangun karena suara saya gitu. Jam 2 subuh. Ya, seperti itu berjalan. Selesai semester 3 dan semester 4 sudah tidak ada lagi pembelajaran. Jadi terakhir lagi menyusun. Iya, tinggal menyusun saja. Dan kemarin saya alhamdulillah sudah ujian proposal, tinggal mau penyusunan untuk tesisnya. Tesis juga jadi kalau S2 itu Iya, tesis. iya, betul. Targetnya kapan selesai S2 tadi? Semoga bisa tahun ini, akhir tahun selesai. Kalau di Saudi semester berapa Pak itu? Saudi itu kebetulan kampus saya itu mewajibkan kelas persiapan bahasa untuk mahasiswa internasionalnya. Nah sekarang saya sudah naik semester 5, semester akhir dari pembelajaran persiapan bahasa. Kemudian dari situlah saya jalani dulu 1 semester lagi, kemudian baru pemilihan jurusan. Jadi jurusan apa kita ambil nanti? Sepertinya syariah. Syariah. Berarti kalau LC di LC. Betul, BSH atau biasanya orang di Indonesia pakai LC. Berarti kita nanti SOS, LC, MPD. Betul. Masya Allah, berarti 3 ini. Iya. Tambah lagi sudah menikah. Iya, kamu. Pertanyaan terakhir, Res. Ini kan baru kami ini sudah menikah. Bagaimana proses Anuta itu? Pernikahan kita? Atau kami memang itu calon tak sudah dikenal lama atau bagaimana? Dengan istri beliau saya kenal sejak dari tahun 2019 pertama kali ketemu. Tapi itu pertemuan pertama. Setelah itu pertemuan kedua 2021. 2021. Iya. Pertemuan kedua. Iya. Dan pertemuan ketiga ini nih pernikahan tak? Iya, setelah itu bulan Ramadan kemarin saya diizinkan untuk saling berkenal, tukar CV, kontak, kontak. ya. Kemudian dari ibunya memperkenalkan saya untuk komunikasi secara lebih jauh untuk saling berkenalan, ya, untuk menyatukan visi misi. visinya bagaimana melihat pernikahan. Ya intinya Bagaimana bisa itu hati tak bisa mantap itu sama dia itu? ya karena sebenarnya ada perantara ya. Oh, perantara. Iya, perantara. Saya sama keluarga ini saya diperkenalkan sebenarnya. Dan insya Allah semoga keluarga itu kalau Amin, amin. orang baik dan beliau punya keinginan untuk menjadi lebih baik dan mau dibimbing insya Allah. Jadi ya semoga saya bisa mewujudkan itu.
Nah, tapi kan ini resto Pak, otomatis kita tinggalkan nanti itu. Bagaimana istri tak sudah ada komunikasi sebelumnya itu? Ya betul. Jadi itu memang sudah kami komunikasikan bahwa ya konsekuensinya kalau mau menikah dengan kami yang mahasiswa seperti ini ya tidak selamanya sepanjang tahun kita ada di Indonesia. Jadi Iya, iya. kebanyakan waktunya nanti untuk berada di luar ya. Tapi saya bilang sabar saja. Insya Allah semua akan terlayakkan setelah selesai dari proses Iya, iya, pendidikan. Masya Allah. Ya sudah, beliau mampu memahami dan Alhamdulillah. takdir mengatakan demikian ya kita sudah menikah. Alhamdulillah. Tanggal berapa kemarin Mas menikah tak? Tanggal 10 Juli Tanggal 10. 2023. Perkenalan teh itu yang kemarin itu berapa bulan antaranya itu? Ramadan ke ya hampir 3 bulan. 3 bulan jadi tidak usah lama-lama sebenarnya begitu Mas Di. Sebenarnya tidak usah lama-lama ya, sebulan pun cukup kalau memang sudah dirasa mantap ya. Mantap ya. Ya sudah dirasa sesuai. Cuma saya kenapa harus 3 bulan begitu karena dari Ramadan ke bulan waktu libur saya itu masih ada 3 bulan, jadi ya sudah. Coba kasih anu dulu Mas, tips atau pesan untuk yang jomblo-jomblo yang mau menikah. Haruskah juga apa nih mengutarakan bilang saya mau menikah tapi belum ada persiapan atau bagaimana? Yang pertama kalau mau menikah bagi saya Iya. ya betul-betul punya azam dulu, tekad apa saya mau menikah dan perbaiki niatnya untuk apa Lihat, mau menikah. oh, betul. Iya, mau menikah untuk apa? Apakah karena digembosi sama teman-teman Iya, iya. jomblo enggak? Atau ikut anu saja ikut Ya dipanas-panasi kenapa? panas-panasin. Enggak, harus menikah itu kompleks ya. Nah, itu urusannya bukan Iya. cuma masalah kita dan istri begitu atau pasangan kita, tapi itu harus memang pikirannya didewasakan dulu, ya dimatangkan memang itu bilang. Jadi menikah itu siap menerima kurang dan lebih, Iya. kemudian siap diperbesar syukur dan sabarnya. Iya. Bersyukur karena sudah menikah, apapun pasangan kita nantinya, kemudian bersabar. Ya. Bersabar. Tidak mudah menyatukan dua kepala. Iya. Di awal-awal pasti ada masalah, ya dipahami. Mental seperti itu yang harus dipahami. Jadi kalau ada masalah ya sudah, jangan dicerita semua orang, di keep sendiri. Iya, betul. Ya, sebenarnya saya belum layak untuk bercerita masalah pernikahan ya. Saya Baru. masih baru menikah. Berapa Tapi hari? itu teori yang saya dapatkan Iya. dari buku bacaan yang saya baca ya. Nggak ditanyakan juga jadi harus kita jawab. Ya, saya juga ditanya jadi Tapi kira-kira sanggup ya kita res daerah berapa bulan nanti itu? 10 bulan. 10 bulan. Deh, lama itu res. Iya lah, lumayan lah. Tapi saya mau ikhtiar untuk beliau juga didaftarkan ke salah satu universitas di sana Oh. menggunakan KTP Saudi saya. Oh betul di bagus itu. Yang dia itu apa? Untuk S2-nya nanti. Oh S2. Berarti nanti langsung S2 di sana bisa kan itu res. Beliau iya boleh karena kan sudah selesai satunya di Indonesia. Oh jadi bisa jadi begitu. Nah, Jadi nanti daftarkan. iya, semoga ada rezekinya. Itu Semoga. perencanaannya. Betul. Lebih bagus Tapi ya, kalau Pak. tidak ada, ya sudah bersabar. Karena kita sudah pahami konsekuensinya masing-masing bahwa seperti ini kita harus berjarak dulu untuk beberapa waktu Ya, 10 untuk bulan. tujuan yang baik lah. Berarti LDR itu nanti itu 5 tahun dia harus karena 4 kayak. 4 tahun. Kalau memang begitu ya, kalau Iya, tapi mudah-mudahan lah dan ya, pergi lah. Ya, pergi, berangkat diterima, jadi kan. mahasiswi di Ya, sana. didoakan Iya, mudah-mudahan. insya Allah nanti dicari jalan. Doakan kita juga res supaya bisa ke sana dan bisa Amin. kita menikah. Iya, mau menikah. Kalau menikah, Iya. Nabung-nabung lah. benar. Iya. Iya. Saya kemarin nabung-nabungnya juga lumayan. Berapa tahun kita menabung terus sampai bisa terkumpul gitu. Pokoknya lumayan juga. Lumayan, nih. Iya. Karena saya dulu berpikir bahwa saya mau menikah itu di usia 25 kan. Nah, itu umur berapa kan? Nah kebetulan saya lamaran itu tanggal 21 Mei. Sudah 25. Perpindah hari terakhir saya 4 ke 25. Ya itu hari pertama saya di usia 26. 26. 21 Mei 2023. Tapi terhitung 25 bila itu. Ya karena Iya begitulah masih oke. Jadi lambat juga nggak lambat sekali. Seperti jadi masuk target seperti itu. Kalau mau nikah ya tabung. Iya. Kalau udah persiapkan. Persiapkan. Seperti yang paling penting tuh niat karena Allah. Iya, niat dulu diluruskan Niat niat. karena nafsu. Iya. Baru lulus setelah itu ya persiapan harus memang persiapan. Seperti itu. Otomatis nanti nih waktu yang paling sedih
pas kita berangkat lagi ke Saudi. Iya, itu pasti berat. Berat itu. Iya, karena ya. Pagi ini pertama kita ketemu tuh baru masa lagi tinggalkan. Iya, tapi ya Harus iya. menjalani seperti itu. Iya, insya Allah dukungan keluarga juga yang mempengaruhi begitu, karena ya saya sudah jelaskan bahwa saya mahasiswa memang dari awal saya terbuka bahwa saya mahasiswa yang seperti ini. Berarti nanti kita berangkat ini tanggal berapa bulan depan? Iya, 25 Agustus insya Allah harus balik. Mudah-mudahan sampai di sana dengan selamat. Amin. Selesai studi kita dengan pemeriksaan juga tepat waktu. Amin insya Allah. Dan mudah-mudahan istri kita juga bisa ke sana. Amin. Amin, amin. Iya itu. Ya mungkin itu saya harus saya tanyakan. Alhamdulillah sahabat ngaji podcast, itulah tadi perbincangan kami bersama Rois Hidayat. Mudah-mudahan dapat menginspirasi untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.